Oke, jadi kali ini kita mau bahas backlight pada Unity 3D ya. Jadi gini, kalau di Unity 3D itu kan ada lightingnya ya, directional light ini ya. Nah, directional light ini kan biasanya defaultnya real time ya, real time. Artinya ketika kita putar-putar nih directional lightnya, nah cahayanya kan mengikuti pergerakan directional light kan, ya kan. Terus kemudian kita matikan, nah gelap, nyalakan, terang. Karena ini real time gitu loh, cahayanya mengikuti pergerakan directional light. Tapi kalau kalian tahu, kayak gini tuh sebetulnya berat. Karena itu real time, artinya cahaya itu CPU itu harus update cahaya setiap frame-nya, setiap saat. Jadi ini lebih berat. Nah, caranya adalah supaya nggak terlalu berat adalah kita bisa simpan cahayanya ini, nilainya ini, terus simpan shadow-nya ini dalam sebuah file. Caranya dengan backlight. Caranya adalah kita klik lighting kita pilih nih modenya. Nah, ini kita pilih back ya. Kita pilih back. Tahu untuk lebih baik ya, lebih baiknya kita pilih mix aja. Artinya itu campuran antara back dan real time. Ya, itu yang untuk lebih efisiennya sebetulnya back sih. Tapi kalau kita mau ya, fleksibel, kita pilih mix aja. Untuk saat ini mix dulu. Oke? Nah, kemudian kalau udah kita kasih mix nih ya, directional light-nya, sekarang kita pastikan mana objek yang mau kita back atau mana objek yang tidak bergerak atau statis. Contoh cube ini. Jadi nanti sepanjang game, cube ini tuh nggak akan bergerak gitu loh. Nggak akan bergerak kayak gini. Jadi harus kita klik statis ini. Nah, jadi kita klik semua ini statis karena ini semua objek nggak bergerak. Kita buat semuanya statis. Oke? Kalau udah statis kayak gini, ya kan? Kemudian kita pilih ke window, ya. Window, habis itu rendering, kemudian lighting. Nah, lighting akan muncul pop-up window. Ini kita masukkan aja ke sini. Kita dock namanya ya. Bikin inspektor supaya enak. Nah, kemudian setelah itu kita pastikan kalian udah save dulu ini. Kalian udah punya scene yang ke save, terus kalian pilih nih new lighting setting ya. Lighting setting, ini namain sembarang aja. Terus ini file lighting settingnya ini kalian masukkanlah itu ke sesuai scene-nya. Contoh ini kan aku nyimpen scene-nya ada di ini ya, folder scenes di free course. Nah, jadi scenes, nah nih. Jadi ini kan scenes-ku nih, backlight. Nah, ini filenya nih, new lighting setting. Biar rapi gitu aja ya. Kemudian kalau kita udah punya ini, lighting setting, kita buat back-nya ini, ini. Jadi ada pilihan, backlight indirect, subtractive, sama shadow max. Sekarang gini, kalau misal kalian punya PC yang killer ya, spek yang luar biasa hebatnya gitu, kasarannya i7, i5, generasi terbaru, habis itu VGA-nya, wah, pokoknya spek kalian bagus, saranku kalian pilih shadow max aja ya. Tapi kalau kalian punya PC yang speknya menengah gitu kan, saranku pilih subtraktif atau backlight indirect ya. Tapi kalau misal kalian punya PC menengah ke bawah, itu udah harus backlight indirect. Jadi intinya gitu. Intinya tuh semakin kesini tuh semakin low ya, semakin ke atas. Terus ini ya middle, shadow max itu khusus yang bagus, speknya bagus PC-nya. Untuk saat ini biar cepat aku praktekin pakai backlight indirect. Nah, light mapper-nya ini kalian bisa pilih. Kalian punya GPU nggak? GPU ya kayak Nvidia, RTX, bla bla bla. Kalau kalian punya GPU yang kuat, kalian pakai aja nih progressive GPU ya, progressive GPU. Kemudian untuk selanjutnya ini adalah sampel-sampel lighting-nya. Intinya semakin tinggi nilai ini, nanti lighting-nya itu semakin detail. Tapi untuk saat ini kita mau bikin lighting-nya itu yang low, middle ke low ya, bukan middle ke high. Jadi yang dikasih default value di Unity ini yang ada di sini ini adalah settingan untuk kayak medium ke high. Nah, kita mau bikin medium ke low aja. Sebetulnya nggak terlalu jauh sih bedanya ya, cuma masalah waktu aja. Jadi backlighting tuh bisa lama banget ya kalau kita setting ini nilainya tinggi. Jadi ini kita kecilin dulu aja. Jadi 32 kita turunin 2 kali lipatnya yaitu 24. 512 kita turunin 2 kali lipatnya 256. Environment samples ya ini directnya 24, kemudian indirectnya 256. Environment samplesnya 256 kan ya, turunin 2-nya berarti 128. Kemudian light probe sampelnya ini 2 ya. Kemudian ini min bounce max bounce-nya udah tinggal aja gitu ya. Ini light map resolution penting ini kita turunin 20 ya. Karena kita targetingnya adalah medium ke low ya, bukan medium ke high gitu. Light map paddingnya ya kita buat 1, tapi nggak bisa jadi defaultnya 2. Oke, nggak apa-apa. Max light map size kita buat 512 ya, kita turunin 2 kalinya. Light map compression ya ini sebetulnya high aja karena ini kan kompresi. Jadi tinggalin aja. Ambient occlusion kalian centang aja nggak apa-apa. Ambient occlusion itu kayak self shadow. Jadi nanti akan ada shadow di ini edges-nya. Edges tuh kayak sudut sisi-sisinya ini nanti akan ada shadow gitu. Ambient occlusion udah. Kemudian setelah itu ya kita ini generate lighting ya. Ini pastikan auto generate-nya mati ya biar backlight-nya kita lakukan secara manual. Kemudian kalau udah kita generate lighting. Bang, kita tunggu. Jadi nih global illumination. Backlighting itu global illumination. Oke, kita tunggu. Oke, sekarang udah ke back nih. Oh ya, satu hal lagi.
Nih loh, kalau kalian notice hasil yang udah ke-bake nih ya, nih akan lightingnya berbeda nih loh. Akan ada, coba gini aja cara ngeliatnya gini. Kalian cari Gizmo ya, Gizmo ini draw mode, sorry bukan Gizmo tapi draw mode ini. Terus kalian pilih ini, sebentar, lighting. Nah ini baked light map. Nah itu sesuatu yang udah ke-bake akan seperti ini. Nih akan ada UV-nya. Akan ada UV-nya. Dan semakin ini kalian kasih nilai tinggi, nanti UV-nya akan semakin detail, semakin kecil. Itu ya. Artinya nilai bake-nya, hasil bake-nya akan semakin bagus. Itu ya. Dan kemudian nanti datanya itu akan kesimpan di sini nih, backlight ini. Nah, ke folder ini. Nah, ini datanya nih. Yang tadi aku bilang kayak data seperti shadow, cahaya gitu ya. Nah, kemudian sekarang gini, kita kembali ke shaded gitu kan. Nah gini, buat kalian yang semisal tadi bake-nya lama banget gitu ya, lama banget, kalian bisa ubah ini light map parameternya. Ini kalian bisa rubah-rubah nih, nyesuaiin device kalian gitu ya. Di sini aku pakainya low gitu ya, karena target kita medium ke low. Oke, jadi sekarang kalau kita udah punya backlight map, kebanyakan dari kalian pasti akan mengalami error ini, error kayak UV overlapping. Jadi di sini ada error UV overlapping. Nah itu cara memperbaikinya gimana? Cara memperbaiki UV overlapping itu adalah gini. Kita pilih model kita atau prefab ini. Kita klik ke ini. Kita cari ini mesh filternya ya. Kita cari mesh filter. Kita klik. Nah, kita akan dibawa ke file model ya. Model. Nih, model ya. Kalau udah model itu kayak gini. Nah, yang kayak gini-gini loh, yang abu-abu ini loh. Nah, yang abu-abu ini kan namanya model ya. Nah, kalau kita udah punya file modelnya nih, kita select nih modelnya yang mana aja. Nah, ini kan ada floor, ada block. Nah, kita select satu persatu ya. Ataupun bisa langsung kita blok semuanya gini sih, Ctrl A langsung gitu nggak apa-apa. Tapi di sini karena aku mau pakainya sedikit, aku select satu persatu ya. Setiap model ini aku klik, kan yang ke select ini ya, kita klik parentnya atau ininya sebelahnya. Terus kita ke model ya. Terus di model ini kita cari yang namanya ini generate light map UVs ya. Generate light map UVs kita klik, kemudian kita apply gitu. Jadi caranya gini, kalau biar cepat ya udah langsung select semuanya aja, Ctrl A gitu kan. Ya, sebentar, ini ke select materialnya. Nah, jadi ini yang kayak ada folder gini harus di-unselect dulu. Hal-hal yang nggak penting ini harus di-unselect. Kita cukup select modelnya supaya nanti kelihatan. Gini aja caranya kita kecilin. Nah, kita kecilin. Terus ini kita tutup semua yang nggak kepake. Yang nggak kepake tutup semua gitu kan. Nah, ini yang kebuka ini kita tutupin dulu. Ya, pastikan semuanya ketutup. Kalau udah baru select semuanya. Bentar. Kalau udah ke select semuanya gini, ini unselect folder. Nah, akan muncul seperti ini kan. Nah, kemudian kita ke tab model ya. Kemudian kita ke tab Generate Light Map UV, kita pastikan centang. Kemudian kita apply. Jadi Generate Light Map UV itu kita akan mengenerate Light Map UV dari Unity ya. Jadi Unity itu akan auto nge-generate UV untuk light map dari model. Kayak tekstur lightingnya gitu loh. Gampangannya seperti itu. Ini khusus buat kalian yang memiliki error UV overlapping ya. UV overlapping ini solusinya. Generate Light Map UV gitu. Kalau udah kalian generate nih, ya udah semuanya ke generate, artinya ini semua prefabnya ini udah punya model yang ke generate light mapnya, kita back lagi, udah selesai gitu. Nah buat kalian yang semisal masih ada error lightingnya masih nggak jelas atau seperti error gitulah, intinya lightingnya masih bermasalah, itu kemungkinan besar dari modelnya kalian. Jadi kalau kalian bikin model sendiri dari Blender atau dari Maya atau dari Autodesk gitu ya, pastikan light mapnya kalian setting dulu, kalian atur light mapnya di 3D modeler software kalian ya tuh. Oke, sekarang udah selesai nih. Jadi kalau kita lihat di ini ya, apa ini namanya, draw mode ya, kita pencet terus kita ke baked light map. Nah, sekarang udah lebih rapi kan? Ya kan? Lebih rapi kan? Coba kalian bandingin deh. Kalian bandingin sama yang tadi sebelum kita overlap. Kalian bandingin lebih rapi mana nih ya? Tadi sebelum kita overlap kan berantakan ya, inget nggak? Ya kan? Sekarang setelah kita kasih overlap nih, lebih rapi kan? Tuh ya, nggak ada yang miring-miring tuh. Tuh, ya kan? Tuh lebih rapi nih loh. UV. Ya, ini namanya UV map ya. Ini UV teksturnya itu lebih rapi kan? Gitu. Jadi itulah fungsinya UV overlap fixing untuk membuat ini lebih rapi, lebih terstruktur, dan otomatis hasil lightingnya juga lebih bagus datanya. Itu ya. Oke. Kalau gitu see you in the next tutorial. See you in the next mini course. Dan buat yang tertarik, kalian bisa kunjungi link yang ada di bawah buat kalian yang baru belajar Unity loh ya. Bukan buat kalian yang udah pro. Oke. See you. Thank you.